Halo, jumpa lagi dengan dongeng Laras nih. Kali ini saya juga akan membahas lanjutan lagi nggih tentang sang kesatria atau misteri sang kesatria piningit menika yang selalu eh, memacu adrenalin saya dan para pemirsa. Bagi yang tidak mengakuinya, kalau penasaran ya nggak usah nyimak, bilangnya nggak usah gini, nggak usah gini, tapi nyimak terus. Kalau ada konten tentang Satrio Piningit, lucu. Maka tan sederek, terlalu banyak kesombongan karena para manusia yang bercita-cita ingin menjadi Satrio Piningit, sehingga mereka tidak menyadari layak atau tidak dirinya menjadi seorang pemimpin, berani menyatakan bahkan menjadi pemimpin dunia. Dan seringkali dikait-kaitkan dengan harta amanah, misalkan harta Bung Karno. Sudah merasa hebat mengetahui tentang harta Bung Karno, begitu ngakunya, harta amanah Bung Karno. Terus merasa bangga karena mengetahui tentang harta Sulaiman, begitu. Sederek, kalau dalam dongeng saya, Sulaiman atau Soekarno atau apapun yang mereka sebutkan sebagai kebanggaan dan mereka merasa menjadi pewarisnya, atau yang berhak, atau yang merasa yang bakal membagi-bagi atau membuka harta tersebut, Anda terlalu sempit dalam pemikirannya jika hanya terbayang-bayang dan berhalusinasi soal harta dan wanita. Itu terlalu sempit sekali. Bagaimana kalau seandainya sang kesatria tersebut adalah justru lebih kaya dari pikiran sampean-sampean, lebih kaya dari sekedar harta amanahnya Bung Karno, hartanya Nabi Sulaiman, hartanya para wali. Bagaimana jika harta Satrio Piningit lebih banyak? Harta yang ada di dalam lautan lebih kaya dari Harun dan Kirun, atau siapa itu, harta karun. Bagaimana jika seisi lautan, seisi bumi, dan seisi gunung kalau ada hartanya? Siapa yang tahu? Dan itu adalah milik Satrio Piningit. Kalian yang sesempit itu pengetahuannya tentang harta dan wanita saja dan menjadi penguasa dunia. Jika tidak menyadari kebesaran Tuhan, kebesaran ilahi, masih terlalu banyak yang lain, tidak sekecil itu. Harta sekian banyaknya, kalau hanya diperuntukkan orang-orang serakah dan berambisi menyenangkan nafsu dan birahinya, apakah itu mungkin? Coba penjenengan berkaca, Anda layak atau tidak dengan sifat-sifat seperti itu? Sang Satria Piningit ini raja Mahadiraja loh. Dan apa kalian pikir hanya nafsu mudah
gelontorkan dan mudah dijatuhkan, dimabukkan oleh cuma cinta dan harta tata. Tidak, saudara. Namanya Satrio Piningit lepas dari itu semua. Mereka Satrio Piningit ini memiliki itu semua, tapi tidak menginginkannya. Wes blenger oleh kehidupan dan sebagainya. Makanya dia dijuluki manusia setengah dewa, karena tidak ada keinginan dunianya menguasai dirinya. Sudah lepas, sederek. Sukmanya itu sejati, sudah terakhir diturunkan. Penyatuan dari segala kebajikan, segala keindahan, segala kemuliaan. Bukan untuk menuruti hawa-hawa nafsu, keinginan, cita-cita. TK itu bagi dia. Level TK itu. Dia itu sudah lulus sekolah yang tertinggi, lulus alam. Sekolah yang tertinggi itu sekolah Gembelengan Alam itu loh, saudara. Dia bisa dicari dengan pendidikan formal. Sadari itu, saudara, sebelum terlanjur. Buka mata. Sudah benarkah diri Anda? Jangan melulu karena keinginan Anda dan kemerasaan Anda. Sudah layakkah Anda? Sebelum penjenengan dilibas oleh sang kesatria dan kelompoknya itu, circle kelompoknya itu. Karena banyak sekali kesatria yang benar. Tidak sekedar yang di YouTube, yang gabut galau. Dia memang penuh cinta, tapi dia penuh keadilan. Dan ciri khasnya, setiap kedatangannya pasti membawa kebahagiaan. Itu kabarnya konon di sana. Jika Anda yang merasa piawai karena membaca atau belajar dari sesuatu, lihat dulu titik baliknya. Lihat dulu yang Anda pelajari itu sudah benar atau tidak. Bagaimana jika ada kitab-kitab lain yang juga benar dan Anda ternyata yang Anda pelajari adalah salah? Allahu alam, tidak bisa menentukan. Yang benar itu Tuhan. Kita hanya manusia, meskipun merasa manusia apa, setengah apa. Hakikatnya itu kita adalah manusia real. Apa enaknya jadi SB? Enak kita sebagai manusia bisa menikmati kehidupan tanpa harus dibebani beban berat seperti itu. Bukan juga ada disebutkan, jika Tuhan memberi satu hari saja bisa membahagiakan hati sang ksatria, maka akan diperpanjang jika misalkan kiamat kurang satu hari saja. Seperti kalau itu saya kurang memahaminya. Tapi intinya karena saya sudah bacanya di dalam, itu tandanya Satrio Piningit rendah hati, ikhlas, pasrah menjalani kehidupan meskipun dia tidak pernah bahagia. Hidupnya dikorbankan untuk orang banyak, untuk kesejahteraan orang banyak tanpa memikirkan diri sendiri. Apalagi Anda yang masih dijajah keinginan menjadi raja cabul dengan harta dan tata yang bergemelingan sehingga menjadi penguasa. Lucu sekali. Karena baru belajar itu jangan berkomentar dulu. Nggih.